Halo semuanya, salam kenal. Gua Albert. Gua mau nge-review satu produk ya. Jadi memang ini merupakan Hot Toys. Jadi ini Hot Toys Green Goblin atau New Green Goblin dari Spider-Man 3. Jadi kalau kita lihat nih film Spider-Man 3 ini sebenarnya The Amazing Spider-Man 3 itu udah keluar dari tahun 2007. Jadi mainan ini kurang lebih dari tahun 2009 dan sekarang di tahun 2023. Nah, kalau di tahun 2023 berarti mainan ini umurnya udah kurang lebih hampir mungkin sekitar 14 tahun ya. Dan memang gue beli ini udah lama, cuman gue nggak pernah buka. Jadi bisa dibilang kondisinya masih brand new ya, inbox ya. Jadi memang kalau kita lihat Hot Toys di zaman dulu itu nggak ada segel ya. Jadi memang dusnya bisa kebuka begini aja sih. Simpel ini ya. Kalau kita lihat ini tinggal kita tarik begini. Jadi memang bisa dibuka begini, dan yang membedakan dia masih segel atau enggak tentunya segel-segel plastik di dalamnya ya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi ini Green Goblin. Green Goblin ini bisa dibilang villainnya ya kalau di Spider-Man 3. Cuman kalau kita bilang dia nggak villain juga ya, karena terakhir ini dia kebantu untuk si Spider-Man. Waktu itu Spider-Man masih Tobey Maguire ya. Nah, ini dia tolongin si Spider-Man. Dan kita lihat mukanya ini, aktornya si James Franco ya, walaupun dia diperankan sama James Franco, ini mukanya masih lumayan mirip ya untuk waktu seri tahun 2007. Oke, kita akan bahas untuk detail dari Hot Toys-nya ya. Oke guys, kita lanjut. Ini kalau lihat memang dusnya itu bagus ya. Jadi Hot Toys karakteristiknya memang dusnya timbul ya. Nah, seperti ini dusnya timbul, kemudian cover dalamnya kita bilang ini New Goblin ya. Jadi memang kalau kita lihat yang Goblin yang kemarin main di Spider-Man itu adalah bapaknya, itu Norman Osborn, ini adalah Harry Osborn. Figurnya masih limited edition, jadi memang Hot Toys kalau udah bikin tentunya dia nggak akan produksi lagi di tahun-tahun berikutnya, kecuali dia ada movie baru karakternya, biasanya itu ada improvisasi ya. Jadi ini dibilang harusnya figurnya nggak ada lagi tuh, kecuali kita memang cari di market yang kondisinya masih bagus ya teman-teman ya. Nah, dari lapisannya tentunya ini Hot Toys sangat-sangat keuntungan ekstra banget ya. Coba kita lihat, ini ada base-nya dapat yang gede ya. Jadi yang gede ini memang nggak semua figur itu dapat base yang besar seperti ini ya. Biasanya base-nya tuh kalau yang model baru itu segi 6, ukuran juga lebih kecil ya. Nah, kita lihat untuk asli dari dalamnya. Baru ya, di segel plastik semuanya. Kita lihat ini masih plastiknya masih baru. Kita figurnya walaupun udah umur kurang lebih belasan tahun ya, apakah masih bagus? Tentunya sih kalau kelihatan di sini masih bagus banget ya, karena memang nggak gitu banyak bahan kulit, jadi harusnya sih so far lebih bagus ya, lebih nggak mudah ngelotok. Karena ada beberapa Hot Toys kalau yang bahannya kulit itu gampang banget sih dia, kalau udah berumur itu resikonya udah ngelotok ya, ataupun yang karet-karetnya tuh mulai pada kertas. Tapi kalau kain sih so far sih bagus ya. Kita lihat, kita buka untuk mukanya ini Harry Osborn ya, yang diperanin sama James Franco. Tentunya pas dia masih muda di tahun 2007 ya. Ini sih cukup mirip banget sih. Kemudian ada yang helmet satu lagi, ini yang dia pakai topeng. Ini sih keren banget sih, kalau buat dipanjangnya jadi penjahat juga cukup keren. Kalau mau jadi mukanya banget itu Hot Toys sangat dapat banget ya buat mukanya. Kemudian aksesorisnya dia dapat ini bomnya ya, atau pisaunya yang bisa jadi senjata dia. Kemudian ini skateboardnya dia ya, ini skateboardnya New Goblin. Ini cukup mirip sih sama yang di movie-nya ya, dimana ini terakhir dia ini mati sama dia punya skateboardnya sendiri ya terakhir ya, demi nolongin si Spider-Man sih. Nanti kalau mau teman-teman bisa lihat lagi filmnya di Amazing Spider-Man 3, itu Spider-Man-nya masih Tobey Maguire namanya. Nah, kita lanjut ke case berikutnya. Ini ada stand-nya,
plastik. Standnya gede banget ya dan lumayan berat. Dan jangan lupa ada buku panduan untuk beberapa mungkin karena ada tentunya yang part-partnya yang mesti kita pasang semua sih. Oke, sebentar ya kita coba keluarin semua. Ada dapat barangnya apa aja ya? Oke, kita dapat figurnya semua. Ini keluar semua dari box ya. Nah, kalau kita lihat memang isinya tentunya ada figurnya. Ini mukanya sangat-sangat detail ya teman-teman. Kemudian ada spare mukanya, ini pakai topeng. Itu namanya New Green Goblin. Jadi topengnya nggak semenakutkan itu. Ini lebih mirip seperti orang main skateboard ya. Karena memang tadi juga yang bentuknya skateboard banget. Kemudian kita dapat additional tangan, sepasang tangan yang satu buat genggam, satu terbuka untuk tangan kirinya. Kemudian ini pisau-pisau yang kecil ini biasanya ditaruh di tangan kanannya ya kalau sesuai dengan movie-nya. Di sini harusnya. Nah, kita coba pasang. Kemudian kita dapat satu bomnya dia seperti di film. Kemudian senjatanya dia tadi. Dan pedangnya ada 3. Harusnya sih pedangnya cuma 2 ya. Nah, slotnya 2. Mungkin ini ketika ditarik bisa diekspand jadi panjang ya. Seperti ini. Cuman yang bisa taruh di belakangnya itu kalau nggak salah sih tadi aku coba cuma 2 ya. Nah, kita coba lihat. Ini pisaunya ditaruh di sini harusnya bisa masuk ya kayak gini. Kemudian yang kecilnya ini bisa ditaruh buat senjata dia di sebelah sini ya teman-teman ya. Kita lihat ditaruh. Wah, cakep banget dia bisa masuk. Nah, kalau kita lihat memang punya tangan begini seperti orang main skateboard banget ya. Ya memang dia juga pakainya skateboard sih. Oke. Kemudian tangannya ini bisa dibuka, selipannya diganti sama, coba kita copotin gimana ya teman-teman ya, karena harusnya ini bisa dibuka. Coba kita buka tangannya dulu ya. Oh, ini tertarik sama packnya. Jadi memang kita ada pack extra juga ya kalau memang kenapa-napa. Kemudian ini ada klipnya. Harusnya ini yang dipakai di kaki buat dia nanti nempel sama skateboardnya sih. Coba kita tarik keluar dulu ya guys. Makanya kalau mepet kita nggak bisa buka untuk keluarin dia punya senjatanya. Dia bisa lebih garang ya kalau kita cabut ini pinggir-pinggirnya. Oke, ada 3. Kita masukin dulu dari yang bawah ya. Sip, senjatanya masuk. Oh, bisa digerakin ternyata. Pisau-pisaunya keren banget ya. Memang seperti cakar ya. Nah, ini kita lihat nih, tangannya seperti ini. Kemudian kalau kita mau ganti sama yang genggam, biar dia bisa pegang senjata, ini packnya harus dicabut dulu ya. Agak lumayan keras nih. Takutnya sih memang bisa patah ya kalau kita cabutnya terlalu ekstrim. Lebih baik kita pakai pack penggantinya aja di sini. Oke guys, tadi udah pasangin tangannya ya. Ini udah nempel sih. Ini keren banget ya. Ini bisa digerak-gerakin harusnya. Sebentar cari posisinya. Oke, tadi pisaunya udah pasang ya. Berarti senjatanya udah disimpan semua. Ini yang kecilnya sayang jangan sampai hilang dulu. Kita pinggirkan. Nah, kemudian ini adalah base-nya ya. Jadi memang ini stand-nya dia modelnya clear ya. Tinggal tancap aja begini. Dan untuk ini adalah capitannya ya. Capitannya kenceng banget nih. Nah, kita harus cari obeng dulu ya. Nah, tentunya obeng ini kita bisa dapat dari Iron Man punya figur ya. Biasanya memang
Iron Man sekian ini buat ganti baterainya. Jadi ini drive yang pas teman-teman. Masih kurang kendor. Udah paling maksimal ya. Di bawah. Sepertinya dia buatnya cukup aneh kita. Nah, itu udah berhasil dipasang. Kemudian ini adalah pin, ada dua bentuknya. Harusnya ini buat di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini semacam pin supaya dia bisa berdiri di atas ini dengan bagus ya. Kalau enggak nanti bisa seolah-olah dia kayak mau jatuh sih. Nah, dan sepatunya lumayan ada lubangnya juga ya, jadi memang udah disiapin banget nih buat kita pajang seperti ini. Kemudian untuk kita bisa pose seperti ini base nya pas banget ya buat taruh dia punya skateboard ya. Kita colok, set. Oke, bisa berdiri soalnya dia terbang ya di sini. Cakep banget. Kemudian kita bisa posein dia seperti ini ya. Di atas ini figurnya lumayan rinci ya, karena udah takutnya udah lama ya, udah belasan tahun. Dan lumayan banyak tajam-tajamnya ya. Dia udah berdiri di sini. Nah, kita gayain aja mau seperti apa. Nah, kalau begini aja mungkin gampang jatuh ya teman-teman ya. Jadi kita masih pakai pegangan dari sini buat pegang dia punya badan dia ya. Capitannya terlalu keras ya, apa udah pakai lama dia terus nggak pernah capit, takut patah saya. Oke, kita akan kembali sebentar lagi ya. Oke, here we go. Ini karakternya, kita lihat posenya lumayan oke ya. Kalau ternyata memang capitannya tadi agak bermasalah ya, karena ditarik lebar susah, ditarik sempit juga tidak bisa. Jadi difigurkan seperti ini. Kemudian karena memang lebihnya daripada Hot Wheels-nya adalah action figure ya, kita bisa memposekan. Cuman ya memang pose itu butuh satu new experience ya, karena memang kalau posenya nggak bagus jadi kurang hidup sih gitu. Nah, ini posenya. Kita coba dengan pose yang lain ya teman-teman. Oke guys, jadi ini tadi ada yang gua ganti sedikit ya. Jadi memang capitannya gua tuker sama yang punya Iron Man, mungkin karena capitannya ukuran lebih kecil ya, lebih kurang panjang jaraknya, terlalu mepet banget sama stand belakangnya, kurang bagus. Tadi gua mau ganti palanya, cuman gua takut banget karena memang Hot Wheels di tahun ini itu pek lehernya gampang banget pecah gitu. Jadi gua takut kalau gua cabut memang pecah, karena mengingat umurnya juga sudah hampir belasan tahun ya. Jadi ini juga keren, mukanya keren banget menurut gua kalau menjadi penjahat. Tapi menurut gua dipajang begini juga keren. Kalau lo bisa dapat lagi Spider-Man yang Tobey Maguire punya, itu jadi kombinasi yang sangat keren sih. Cuman gua nggak punya yang Tobey, kita coba untuk masukin yang gua punya ya, Spider-Man ya. Oke, kalau ini kita lihat ini merupakan Spider-Man dari yang baru ya, Homecoming ya. Jadi memang ini udah beda generasi banget. Jadi kalau mau disandingin begini menurut gua kurang sih ya, walaupun kita bisa pajang dia Spider-Man dengan bisa dibilang villain yang sebagai temannya juga ya. Oke, kita lihat untuk figurnya dulu ya. Kita lihat untuk jarak dekatnya. Oke, dari untuk
memuaskan ya. Sepatunya memang udah karet, jadi agak sedikit mulai nempelnya berkurang ya. Dan untuk skateboardnya hati-hati, ini kalau yang punya anak ya, karena tajam banget menurut gue skateboardnya, dia punya tusukannya. Ini senjatanya sih nggak setajam itu, ini juga nggak setajam itu. Memang pedangnya ada ekstra ya, harusnya pedang ini dicabut jadi panjang ya kalau dia lagi cabut. Tapi kalau mau taruh lagi di sini sih juga nggak ada masalah ya, biar takut nggak hilang juga boleh guys. Oke, ini udah nice banget ya buat kita masukin ke lemari. Tentunya kalau mau pasang dengan yang base gede begini, bisa diperhatikan tempatnya ya. Kita close up untuk mukanya. Untuk detail produknya sih keren banget sih ya, mukanya juga masih dapat banget untuk tahun 2007. Oke, itu sih untuk reviewnya. Jangan lupa untuk komen, kita akan mereview untuk produk-produk Hot Toys berikutnya. Jadi kalau memang ada produk yang ingin untuk direview, ngomong aja, dan mungkin gua akan upload beberapa produk lagi sih dari Hot Toys ya. Jadi Hot Toys ini merupakan action figure super 6 untuk detail dari movie yang cukup sangat akurat sih kalau gue bilang ya, sangat-sangat akurat banget. Oke, sekian untuk hari ini, thank you, di next video. Oke, ini